Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil analisis upper limb prosthesis pada ULP case 1, yaitu kasus amputasi transradial kiri akibat kecelakaan kerja. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Nama saya Reisha Mutias, lalu teman saya ada Amanda, lalu juga ada Farisa Sabrina, lalu juga ada Nabila Oktaviani, dan juga Kesha Syabira. Pada presentasi ini, kami akan membahas mulai dari studi kasus, case summary, prescription prosthesis, functional limitation, hingga temuan klinis dan alasan pemilihan prostesis. Baik, langsung saja masuk ke studi kasus yang akan dijelaskan oleh teman saya. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Pada kasus ini ada seorang laki-laki berusia 23 tahun datang ke klinik prostetik setelah mengalami cedera traumatis di tempat kerja 8 bulan yang lalu. Tangan kirinya terjepit mesin konstruksi sehingga mengalami cedera remuk dan kerusakan pembuluh darah berat yang mengharuskan dilakukannya amputasi transradial kiri. Seluruh tangan dan sepertiga distal lengan bawahnya diamputasi. Ia belum pernah menggunakan prostesis saat ini. Ia bekerja sebagai pekerja konstruksi lepas. Pekerjaan meliputi mengangkat material serta menggunakan peralatan seperti bor, palu, obeng, dan alat ukur. Banyak tugas membutuhkan kedua tangan untuk memegang, menstabilkan, dan memanipulasi benda. Saat ini, ia menggunakan anggota gerak sisa dengan menekannya pada tubuh untuk menstabilkan material atau meminta bantuan rekan kerja. Ia mengkhawatirkan keselamatan dan penurunan efisiensi kerjanya. Karena pendapatannya tidak tetap, keterjangkauan biaya, daya tahan, dan biaya pemeliharaan menjadi pertimbangan penting. Selanjutnya, pemeriksaan klinis menunjukkan anggota gerak sisa berbentuk konikal dengan panjang sedang, kondisi kulit sehat, jaringan lunak distal yang memadai, serta jaringan parut yang telah sembuh dengan baik tetapi sedikit melekat. Ia melaporkan sensitivitas ringan pada bagian distal, tetapi tidak mengalami nyeri anggota gerak fantom. Pasien memiliki lingkup gerak penuh dan kekuatan otot derajat 5 pada bahu dan siku, rotasi lengan bawah yang fungsional, serta tidak terdapat kontraktur. Ekstremitas atas kanannya tidak mengalami gangguan. Ia sangat termotivasi untuk menggunakan prostesis dan berharap alat tersebut dapat meningkatkan kemandirian, keselamatan, serta kemampuannya melakukan pekerjaan konstruksi yang membutuhkan kedua tangan. Ia lebih mengutamakan fungsi dan daya tahan daripada penampilan kosmetik. Lingkungan kerjanya sering melibatkan debu, panas, kelembapan, beban berat, dan kemungkinan benturan. Dilanjut di sini ada case summary-nya, namanya Tuan X, usianya itu 23 tahun, jenis kelaminnya laki-laki, diagnosisnya amputasi transradial kiri, etiologinya cedera remuk, crash injury akibat tangan kiri terjepit mesin konstruksi. Dilakukannya 8 bulan pasca amputasi. Riwayat penggunaan prostesisnya belum pernah. Pekerjaannya itu pekerjaan konstruksi lepas. Aktivitas kerja mengangkat material yang menggunakan bor, palu, obeng, serta alat ukur yang membutuhkan kedua tangan. Lalu di sini case summary-nya lagi itu ada kondisi anggota gerak sisa, berbentuk klonikal, panjang sedang, kulit sehat, jaringan lunak, distal memadai, jaringan parut, sembuh baik dengan sedikit adesi. Lalu di sini ditemukan klinisnya itu sensitivitas ringan pada bagian distal tanpa nyeri anggota gerak venom. Lalu di sini ada fungsi ekstremitas ROAM penuh, kekuatan otot bahu dan siku 5/5, rotasi dengan bawah fungsional, tidak terdapat kontraktor. Lalu ada ekstremitas kontralateral, yaitu ekstremitas atas kanan dalam kondisi normal. Pertimbangan pasiennya itu mengutamakan biaya,
yang terjangkau, daya tahan prostesis, dan biaya pemeliharaan yang rendah. Tujuan pasiennya itu meningkatkan kemandirian, keselamatan kerja, dan kemampuan bekerja kembali prostesis yang lebih mengutamakan fungsi daripada kosmetik. Dilanjut. Oke, selanjutnya itu adalah prescription. Yang pertama itu desain yang akan diberikan kepada pasien itu body powered cable dengan jenis harness figure 8 dan penggunaan terminal device voluntary opening. Dan soketnya itu menggunakan northwestern supracondylar, trimline-nya itu medial dan lateralnya itu di atas epicondylus sebagai self suspensi, anterior potongan rendah atau di bawah lipatan siku, dan posterior di atas oleh kranon. Selanjutnya, alasan diberikannya untuk memperoleh prosesi yang kuat dalam lingkungan kerja ekstrim, tahan lama, mudah dirawat, memberikan kontrol yang baik, serta menghasilkan genggaman yang kuat dan stabil, dan membantu pekerjaan yang menggunakan kedua tangannya. Lalu selanjutnya adalah prosthetic goals-nya, mengembalikan fungsi dari tangan kirinya, membuat pasien kembali bekerja secara mandiri, meningkatkan keselamatan saat bekerja, mengurangi ketergantungan pada orang lain. Lalu selanjutnya ada functional limitation. Um, Sebelum menggunakan prostesis, pasien mengalami beberapa keterbatasan fungsional. Pasien kesulitan menggunakan alat kerja yang membutuhkan dua tangan seperti bor, palu, dan obeng. Selain itu, pasien juga mengalami kesulitan mengangkat material berukuran besar maupun berat. Kemampuan menggenggam, memegang, dan memanipulasi benda juga menurun sehingga efisiensi kerja menjadi berkurang dan pasien sering membutuhkan bantuan rekan kerja. Kondisi tersebut tentunya meningkatkan risiko kecelakaan kerja dan mengurangi kemandirian pasien. Berdasarkan temuan klinis, pasien sebenarnya memiliki prognosis yang cukup baik karena kondisi residual limb sehat, ROM penuh, kekuatan otot maksimal, tidak ada kontraktur maupun phantom limb pain. Hal ini membuat pasien menjadi kandidat yang baik untuk menggunakan prosesis body powered yang telah kami rekomendasikan. Lalu selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada temuan klinis. Terdapat amputasi transradial kiri dengan residual limb berbentuk konikal dan panjang sedang. Lalu kulit sehat, jaringan lunak distal adekuat, jaringan parut sembuh baik namun sedikit melekat. Selanjutnya terdapat sensitivitas ringan pada bagian distal tanpa phantom limb pain. Lalu untuk range of motion-nya pada bahu dan siku penuh, rotasi lengan bawah fungsional, lalu kekuatan otot bahu dan siku 5/5 tanpa kontraktur, dan ekstremitas atas kanan dalam kondisi normal. Berikut beberapa referensi yang kami gunakan. Selanjutnya, sekian dari saya dan teman-teman saya. Kami memohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Selebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah.